Ayo, ya kan pengen ngilangin Rudiana. Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Ya, harus pengen tahu. Stop. Iya kan? Oke, Pak. Tuh, tadi sobat Doro dengar ya. Yang korban asli itu bukan anaknya Bapak Ibtu. Berarti bukan Eki dong. Berarti Eki masih hidup, sobat Doro. Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channelku Stephen Evander di sesi lesehan horor. Seperti biasa, sesi lesehan horor ini kita akan menyajikan beberapa peristiwa yang belum terpecahkan, membahas seputar gaib dan horor yang pastinya di luar nalar manusia. Oke, Sobat Horor, di kesempatan kali ini masih di dalam ruang lingkup kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon yang masih menjadi pertanyaan berbagai itu lah pokoknya ini ya, dari berbagai netizen lah pokoknya sebenarnya banyak sekali yang nanya terus ini itu sebenarnya gimana sih kok nggak selesai gitu ya. Saya perlu bilang berulang berapa kali Sobat Horor ya, saya sebagai memang orang yang mencoba pada saat itu sekitar 2 bulan lalu ya, di akhir bulan berarti apa, bulan Mei ya, di akhir Mei apa di awal Juni, saya sudah mencoba meluruskan bahwa sosok yang harus kita cari atau sosok yang harus kita duga-duga itu adalah sosok bapaknya almarhum Eki alias Bapak Ibtu Rudiana yang terhormat ya. Jadi banyak sekali yang menuju ke arah sana Sobat Horor, dan memang itu kuncinya Sobat Horor. Mau kita berputar-putar di kasus, mau dari Linda, mau dari ada siapa lagi, kuncinya itu di Bapak Ibtu Rudiana tersebut Sobat Horor, yang sampai sekarang ini kok masih belum muncul. Jadi saya sebagai anak indigo yang mencoba waktu itu melihat, teruntuk Bapak Ibtu Rudiana, kalau memang Anda tidak bersalah ya Anda keluar, nongol. Coba kamu nongol ya, Bapak nongol. Coba speak up kepada publik, kepada media bahwa memang Anda tidak bersalah dan Anda memang mempunyai bukti-bukti bahwa memang Anda itu tidak bersalah. Udah gitu aja, itu selesai sebenarnya ya. Karena banyak sekali sekarang di akhir-akhir ini kejanggalan-kejanggalan terjadi. Dari contoh, Eki ini belum meninggal Sobat Horor ya. Dan contoh bahwa semua ini sudah rekayasa belaka. Kayak contoh rekayasa itu kayak Linda kesurupan, terus kakaknya Vina lah, apa disogok atau apapun. Jadi banyak sekali akhirnya timbul persepsi-persepsi sehingga memunculkan atau menimbulkan fitnah-fitnah dan juga hal-hal lain yang membuat para netizen itu bingung dan geram sama kasus pembunuhan ini. Sedangkan kasus pembunuhan ini pun itu memang sudah terlihat, hanya berkedok aja Sobat Horor bahwa di balik kasus pembunuhan ini adalah kasus narkoba yang disembunyikan. Oleh siapa? Apakah oleh Bapak Ibtu Rudiana yang belum pernah speak up atau nongol di tahun 2024 ini Sobat Horor. Hanya pernah mencoba speak up di tahun-tahun pas lagi kejadian di tahun 2016 itu Sobat Horor, 8 tahun lalu. Itu pernah speak up, dia pernah speak up bahwa gini-gini ini dia sudah menangkap dan lain-lainnya. Tetapi yang ditangkap itu katanya semuanya bodong semua, alias semuanya sudah dibayar atau direkayasa agar kasusnya cepat ditutup Sobat Horor ya. Oke, nah di sini tuh saya ada beberapa video yang kalian harus lihat, beberapa video kejanggalan dari Bapak Ibtu Rudiana. Apa aja kejanggalannya? Kita lihat kejanggalannya Sobat Horor ya. Di sini ada seorang pria, dia itu mencoba speak up bahwa dia itu ternyata tahu Bapak Ibtu Rudiana itu menyembunyikan sesuatu Sobat Horor, Sobat Horor ya. Kita lihat Sobat Horor ini. Kita lihat bareng-bareng Sobat Horor ya. Kenapa sekarang jadi kecelakaan? Ayo, ya kan pengen ngilangin Rudiana. Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Ya, harus pengen tahu. Stop. Iya kan? Oke, Pak. Tuh, tadi Sobat Horor dengar ya. Yang korban asli itu bukan anaknya Bapak Ibtu Rudiana. Berarti bukan Eki dong. Berarti Eki masih hidup Sobat Horor. Hanya dipalsukan identitasnya Sobat Horor. Berarti Bapak ini tahu
Bapak ini tahu Ibtu Rudiana itu siapa. Bapak ini tahu Eki itu nggak meninggal saudara. Apa jangan-jangan sebenarnya warga Cirebon rata-rata ya itu tahu kejadian ini hanya dipalsukan, alas kejadian ini yang sudah berkedok narkoba saudara. Wow. Tetapi di berita-berita, di YouTube, di sosial media manapun masih gempar sekali, masih ada yang menuding inilah dan inilah itulah, sehingga menjadi ya itu timbullah perspektif, akhirnya orang tuh pada bingung dan geram gitu loh. Bahkan mungkin ada yang sudah nggak ngikutin, tapi walaupun masih banyak yang nggak ngikutin saudara ya. Nah jadi tadi adalah video dari seorang bapak yang mencoba speak up bahwa Eki itu belum meninggal saudara. Wow. Sesuai dengan penglihatan gaib saya. Wow. Coba kita lihat video yang lain saudara ya. Kita lihat di video yang lain. Di sini ada beberapa video lagi, yaitu di sini kalian lihat saudara. Rudiana simpan CCTV kejadian. Ditemukan CCTV detik-detik rekaman mayat Vina dan Eki dibuang di jembatan. Coba kita lihat ya, ini bener apa enggak saudara, kita lihat. Mulai terkuak fakta baru dari kasus Vina dan Eki. CCTV yang diduga merekam detik-detik pembuangan mayat Vina dan Eki baru didapatkan. Hingga dugaan kenapa CCTV tersebut selama ini seolah disembunyikan pun terungkap. Isi dalam CCTV itu kemungkinan menjadikan Ibtu Rudiana menyimpan rekaman CCTV sampai sekarang. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony mengaku dirinya telah bertemu seorang saksi baru kasus Vina Cirebon yang mengetahui soal rekaman CCTV yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekannya anggota Polres Cirebon. Meski enggan menyebutkan identitasnya, namun Tony menjelaskan jika pada Agustus 2016 ada 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Tony lalu mengatakan saksi baru mengetahui soal CCTV itu. Ia mengatakan jika CCTV itu dibuka, maka yang membuang mayat Vina dan Eki pasti kelihatan. Oke saudara, jadi di video ini itu menjelaskan bahwa sebenarnya kenapa mungkin Bapak Ibtu Rudiana tidak berani menongol atau tidak berani keluar, karena sebenarnya beliau itu menyimpan CCTV. Ya, maksudnya dalam arti mungkin menyimpan CCTV yang asli, yang memang itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Makanya saya bilang jawabannya itu di Bapak Ibtu Rudiana. Di mana ini nggak ada di satu orang pun oknum ya, yang mungkin keluar, yang mungkin gimana, yang mencoba untuk kayak buat Bapak Ibtu Rudiana keluar gitu loh. Kalau kalian nyuruh saya, ya saya apa? Saya punya kekuatan apa? Saya hanya orang indigo yang hanya bisa melihat dan menerawang. Bukan tidak punya kuasa untuk Bapak Ibtu Rudiana bisa keluar dengan santet. Oh enggak, saya tidak mau dengan santet ya. Karena banyak sekali di komentar yang santet aja Bapak Ibtu Rudiana. Enggak, no. Saya menggunakan ilmu saya bukan untuk melukai manusia sebetulnya, tapi saya menggunakan ilmu saya untuk membantu manusia. Ya memang bisa membantu berbagai orang agar bisa nemu solusinya. Cuma kalau dengan santet saya nggak mau sebetulnya, haram jatuhnya ya. Jadi kalau di luar sana yang kayak masih suka nyantet orang, ya lihat aja nanti balasan dari Tuhan sebetulnya. Oke, jadi itu video tentang CCTV yang katanya ini CCTV yang bener-bener asli dan memang ini buktinya itu ada di Bapak Ibtu Rudiana. Jadi tolonglah kesadaran dirinya Pak. Kalau memang tapi ya memang kalau salah ya nggak mungkin berani keluar sebetulnya. Tapi ya betul lah. Intinya seperti itu sebetulnya. Dan di sini kita lihat juga ada video kemarin kan di podcastnya Om Deddy Corbuzier itu beberapa kali Om Deddy itu menyebut kata Bapak Ibtu Rudiana ya, bapaknya Eki gitu ya. Nah kita coba ngeliat cuplikan video tersebut sebenarnya. Kita lihat videonya nih. Ini kan Pak Rudiana ini kan orang tuanya Eki. Kekuatan besar atau campur tangan supaya tutup mulut? Tentunya para pelaku atau pelaku yang tidak punya hati nurani ini, dia akan berupaya mempengaruhi seperti saya sampaikan tadi. Usai munculnya Peggy Setiawan dan sang pengacara Tony RM yang membongkar kejanggalan kasus Vina Cirebon dalam podcast Deddy Corbuzier, para warganet pun mendorong Deddy Corbuzier untuk segera mengundang Ibtu Rudiana ayah Eki. Jadi banyak sekali netizen yang langsung kayak, ayo Om panggil Bapak Ibtu Rudiana. Ya, itu bisa tuh kalau kalian nyuruh Bapak Ibtu Rudiana keluar ya sama Om Ded. Kalau Om Ded kan punya power gitu kan ya. Biar keluar sebetulnya, biar Bapak Ibtu Rudiana speak up. Udah kuncinya cuma di situ. Mau kita berputar-putar keliling manapun, ya itu kuncinya di situ sebetulnya. Yuk kita lanjut. Saya yang di luar saja, bukan pemeriksa, polisi, bukan propam, sudah melihat bahwa sejak awal Rudiana 8 pelaku
yang bukan tentang kejadiannya udah 3 hari lalu, kemudian ditangkap 31 Agustus berdasarkan informasi dari KF, itu jelas pelanggaran HAM, itu jelas pelanggaran prosedur. Karena dalam KUHP itu yang namanya penangkapan itu harus ada bukti yang cukup. Bukti yang cukup dari mana? Saksi-saksi belum pernah diperiksa, laporan belum pernah dibuat, Ya, DNA belum pernah dites. tapi kan kalau kita bicaranya Pak Rudiana ya, nah ini kan Pak Rudiana ini kan orang tuanya ini. Iya, Masa dia nggak mau nangkep pelaku? ya, tidak tahu. Mungkin ya kalau beliau melihat dari, saya sambung ini dulu biar nyambung tanya itu. Ya. Artinya pelanggaran Pak Rudiana ini jelas. Kenapa keputusan Mabes Polri melalui Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran, sehingga saya menyimpulkan kalau sekelas Rudiana ya hanya pangkatnya itu, lalu Mabes Polri sekelas seperti Irjen ya Irjen menyatakan tidak ada pelanggaran, ini berarti Rudiana ini ada kekuatan besar di balik itu. Kekuatan besar atau campur tangan supaya tutup mulut? Jika ditelisik lebih dalam, itu Rudiana Oke, Sobat Horor, tadi itu sekilas ya percakapan dari Om Ded dengan pengacara dan pengacara dari Peggy Setiawan. Beberapa kali memang ya udah mau ada. Karena gini loh Sobat Horor, karena sekarang ini kita itu kayaknya lagi fokus ke siapa ya, sosok yang Denny apa siapa gitu yang memang dia itu memberikan kesaksian atas kejadian pelaku Vina. Kita nggak tahu ya bahwa apakah dengan adanya Denny tersebut, Denny gitu ya, itu hanya mengalihkan agar tidak fokus ke Bapak Ibtu Rudiana, karena semuanya ke Bapak Ibtu Rudiana sebetulnya. Dan kasusnya juga kan AF itu tahu sebenarnya seperti apa AF itu ya. Terus katanya AF itu dinyatakan meninggal, aku nggak tahu meninggal apa hilang atau gimana ya. Jangan sampai kasus ini seperti kasus siapa yang Muryadi, siapa ya yang memang dia tuh tahu keasliannya terus dihilangkan sebetulnya. Ngeri sebetulnya ya, ngeri. Jadi siapapun yang mencoba melawan Bapak Ibtu Rudiana itu akan dihilangkan katanya. Lah, kan sudah ketebak kalau gitu kan. Itu sudah ketebak bahwa siapa pelakunya, bahwa siapa yang di dalangnya sebetulnya. Dan tergantung aja sekarang dari pihak aparat, kenapa kok susah banget menangkap ya, membuat Bapak Ibtu Rudiana ini speak up. Udah gitu aja sebetulnya. Jadi kalau kalian mau tahu jawaban dari saya, Speaker Diko, saya sudah melihat dan menerawang sekitar 2 bulan lalu. Jawabannya seperti itu. Jadi yang komentar yang bilang saya hanya melihat dari berita, sebelum saya melihat dari berita, saya itu sudah melihat dari penerawangan saya dulu ya. Kemudian berita itu muncul, terus kalian baru nonton sekarang. Kalian nonton 2 bulan lalu dong. Jangan kalian nonton sekarang. Kalau kalian nonton sekarang ya kalian pasti ngomong sama dengan berita ya. Kentut kuda kalau kayak gitu mah kalian mah. Ya kan, kalian lihat beberapa bulan lalu saya coba menerawang menggunakan bantuan dari bisikan Nyi Roro Kidul lah, apapun itulah Sobat Horor ya. Jadi gitu Sobat Horor, untuk video kali ini ya kita hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kedepannya kasus Vina Cirebon ini, karena sudah genap 2 bulan lebih Sobat Horor kasus ini belum selesai. Dan sebenarnya kita pun sebagai netizen tahu siapa dalang dan akar-akarnya. Cuma ya kita sendiri hanya nggak bisa apa-apa Sobat Horor. Kayak saya sendiri hanya bisa speak up seperti ini. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya wewenang, kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya kuasa untuk membuat mereka itu muncul sebetulnya. Karena mereka itu kalau kata peramal yang luar biasa itu Harkumai, mereka itu adalah jenderal-jenderal berbintang-bintang, susah sebetulnya. Bahasanya media aja bisa dibayar, polisi aja mungkin bisa disogok, apapun itu bisa kalau ada uang sebetulnya ya. Jadi susah, tinggal nanti waktu yang menjawab. Pasti. Tapi intinya sepandai-pandainya itu melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya mengumpetin bangkai pasti akan tercium juga. Itulah yang namanya hukum tabur tuai. Hukum itu tabur tuai bener ya. Jadi kayak tenang aja Sobat Horor, yang namanya karma itu pasti ada nanti ya. Entah nanti akan kelihatan langsung atau kelihatannya nanti, itu pasti nanti akan terlihat. Karena Tuhan tidak tidur Sobat Horor. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa kalian klik tombol
subscribe, like, dan komen apapun itu di bawah sini Sobat Horor. Dan jangan lupa notifikasinya dinyalain Sobat Horor ya. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, apa salah tindakan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita berdoa bareng-bareng semoga kasus Vina Cirebon ini cepat selesai. Oke? Saya Stephanie Father. See you on the next video. Salam pasukan Sobat Horor. Bye-bye.